Siapa yang bikin kamu tenang saat masalah datang? Yang bisa melawan segala ancaman. Dan memastikan semua berjalan dengan aman. Di setiap keadaan, selalu ada yang bisa jadi andalan. Lindungi dirimu Dan yang tersayang, Seperti Dana melindungi transaksimu. dengan PIN OTP dan DanaVis yang memberikan perlindungan berlapis, Memberi kenyamanan transaksi dengan bantuan pusat resolusi. dan garansi 100% uang kembali. pakai Dana, Hidup bebas cemas. Siapa yang bikin kamu tenang saat masalah datang? yang bisa melawan segala ancaman. Dan memastikan semua berjalan dengan aman. Di setiap keadaan, selalu ada yang bisa jadi andalan. Lindungi dirimu Dan yang tersayang, Seperti Dana melindungi transaksimu. dengan PIN OTP dan DanaVis yang memberikan perlindungan berlapis, Memberi kenyamanan transaksi dengan bantuan pusat resolusi. dan garansi 100% uang kembali. pakai Dana, Hidup bebas cemas. Siapa yang bikin kamu tenang saat masalah datang? yang bisa melawan segala ancaman.
dan memastikan semua berjalan dengan aman. Di setiap keadaan, selalu ada yang bisa jadi andalan. Lindungi dirimu Dan yang tersayang, Seperti Dana melindungi transaksimu. dengan PIN OTP dan Danavis yang memberikan perlindungan berlapis, Memberi kenyamanan transaksi dengan bantuan pusat resolusi. dan garansi 100% uang kembali. pakai Dana, Hidup bebas cemas. Siapa yang bikin kamu tenang saat masalah datang? yang bisa melawan segala ancaman. Dan memastikan semua berjalan dengan aman. Di setiap keadaan, selalu ada yang bisa jadi andalan. Lindungi dirimu Dan yang tersayang, Seperti Dana melindungi transaksimu. dengan PIN OTP dan Danavis yang memberikan perlindungan berlapis, Memberi kenyamanan transaksi dengan bantuan pusat resolusi. dan garansi 100% uang kembali. pakai Dana, Hidup bebas cemas. Siapa yang bikin kamu tenang saat masalah datang? yang bisa melawan segala ancaman. Dan memastikan semua berjalan dengan aman. Di setiap keadaan, selalu ada yang bisa jadi andalan.
Lindungi dirimu Dan yang tersayang, Seperti Dana melindungi transaksimu. dengan PIN OTP dan Danavis yang memberikan perlindungan berlapis, Memberi kenyamanan transaksi dengan bantuan pusat resolusi. dan garansi 100% uang kembali. pakai Dana, Hidup bebas cemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada rekan-rekan media yang hadir pada hari ini. Izinkan saya Rizky Agung Pratama selaku PR and Communication Specialist dari Aftek untuk membuka acara media kali ini dengan topik menuju Indonesia Maju bersama KRIS, perjalanan Dana dalam mendorong perkembangan dan masa depan KRIS. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Mas Felix Syarif selaku Head of Government Relations dari Dana Indonesia. Dan pada hari ini, media klinik hari ini akan dipandu oleh Mas Abin Primariski selaku Director of Marketing Communication and Community Aftek. Mungkin sebelum acara kita mulai, perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa latar belakang yang diadakannya dari media klinik ini adalah kita melihat kepada adanya memasuki era modernisasi saat ini, pertumbuhan ekonomi yang baik merupakan penilaian keberhasilan pemerintah dalam melakukan pembangunan. Jadi di samping itu juga pemerintah menginisiasi dalam pengembangan KRIS, di samping juga dalam penerapannya sebagai dompet digital, Dana mencatat ada pertumbuhan adopsi kode QR nasional atau KRIS selama setahun terakhir. Oleh karena itu, untuk memandu media klinik hari ini dengan topik menuju Indonesia Maju bersama KRIS, perjalanan Dana dalam mendorong perkembangan dan masa depan KRIS, kami persilakan kepada Mas Abin Primariski selaku Director of Marketing Communication and Community Aftek untuk memandu acara pada hari ini. Kepada Mas Abin, kami persilakan. Oke, terima kasih Rizky dan selamat datang Mas Felix selaku Head of Government Relation Dana dan teman-teman media semuanya ketemu lagi. Mungkin buat teman-teman yang tahun lalu udah sempat join di media klinik Bulan Fintech Nasional, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di tahun ini di media klinik dalam rangkaian Bulan Fintech Nasional. Dan seperti yang kami mungkin pernah informasikan juga bahwasannya kami berkomitmen di Asosiasi Fintech Indonesia untuk memberikan banyak pemahaman atau peningkatan edukasi dan literasi soal fintech, tidak hanya bagi masyarakat umum, tapi juga bagi rekan-rekan media semuanya sebagai corong komunikasi, pastinya untuk memberikan pemberitaan yang valid dan tentunya menyebarkan positive vibes atau sebuah berita inovasi teknologi yang luar biasa dari seluruh anggota penyelenggara fintech di Indonesia. Salah satunya yang hari ini adalah Dana Indonesia. Ini senang banget saya bisa memoderatori sesi ini karena ini adalah sesi yang menarik sekali menurut saya. Tadi mungkin Mas Rizky sempat singgung mengenai dompet digital gitu ya. Ini salah satu produk dan layanan fintech yang mungkin menurut saya ini paling populer gitu ya bagi masyarakat karena digunakan sehari-hari dan juga bagi rekan-rekan media semuanya yang juga turut serta menggunakannya sebagai konsumen saya rasa. Well, tadi mungkin sempat disinggung juga mengenai ekonomi digital ya teman-teman ya. Relevansinya tentu bagaimana fintech ini dapat tumbuh berkembang mendorong ekonomi digital. Fintech menjadi salah satu sektor industri yang menjadi salah satu yang resilient pastinya, yang diharapkan dapat memunculkan atau meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dengan banyaknya inovasi yang mempermudah bagi kehidupan mereka sehari-hari. Salah satunya adalah penggunaan KRIS. Pastinya rekan-rekan media juga sudah sangat familiar dengan KRIS, dan kita hari ini akan mendengarkan bersama topik mengenai menuju Indonesia Maju bersama KRIS, perjalanan Dana dalam mendorong perkembangan dan masa depan KRIS. Nah, di sini saya sempat melihat datanya bahwa Dana telah mencatat adanya pertumbuhan adopsi KRIS selama 1 tahun terakhir. Tentunya ini juga didorong atas kondisi yang telah melanda yaitu pandemi COVID-19. Ternyata adopsi atau peningkatan penggunaannya meningkat cukup signifikan tidak hanya di Pulau Jawa teman-teman media ya, tapi juga di luar Pulau Jawa seperti Aceh, Sumatera Selatan, Riau, bahkan dari Kalimantan Timur.
Nah, Dana ini juga melihat adanya peningkatan bisnis di berbagai sektor, termasuk di hobi, game, jasa, dan beberapa hobi dari mulai tanaman gitu ya. Dan Dana telah meluncurkan sekitar 20 fitur sepanjang 2020 untuk membantu masyarakat dalam beradaptasi dengan kondisi yang baru, seperti adanya pendataan warung yang mendukung kampanye Kementerian Koperasi dan UMKM. Tentunya ini sesuatu yang menarik untuk kita gali mengenai potensi apa saja sih yang bisa dikembangkan dan dilakukan oleh penyelenggara fintech khususnya di dompet digital atau sistem pembayaran digital. Dalam hal ini atau hari ini ada Dana Indonesia yang berkenan sharing ke kita semua melalui Mas Felix selaku Head of Government Relation Dana Indonesia yang sudah hadir, dan kita akan melihat bersama nih program-program apa saja yang sebetulnya Dana akan melakukan ke depannya untuk mewujudkan Indonesia maju bersama Kris. Itu sudah pasti nanti akan dipaparkan. Dan yang kedua adalah kami ingin mengedukasi rekan-rekan media semua mengenai manfaat penggunaan Dana sebagai platform alat pembayaran digital yang secara penuh telah menggunakan Kris. Nah, yang paling menarik lagi bagi kami adalah bagaimana Dana melihat dan mendukung peluang mengenai cross-border payment lintas negara. Yang ini juga menjadi pembahasan atau hot issue akhir-akhir ini ya, teman-teman media. Nah, pastinya buat teman-teman media yang mungkin habis ini akhir tahun mau liburan, kita juga harus dengar nih, ulasannya seperti apa sih, implementasinya seperti apa sih, dan tentunya ini menjadi news value bagi teman-teman semua untuk dapat menyebar luaskan kepada masyarakat umum. Kira-kira seperti itu singkat dari saya, dan langsung saja saya ingin mempersilakan narasumber kami dari Dana Indonesia, Mas Felix. Apa kabarnya Mas Felix? Kabar baik, Mas Abin, apa kabar? Baik, Mas Felix. Ya, mungkin langsung saja Mas Felix, kami ingin langsung mendengar kira-kira seperti apa paparan dari Mas Felix, dan semoga ini dapat memberikan pengetahuan tambahan ya Mas Felix buat rekan-rekan media yang sudah hadir sore hari ini. Silakan Mas Felix. Terima kasih banyak Mas Abin, selamat sore Mas Kristi, selamat sore rekan-rekan media semuanya. Senang sekali saya Felix Syarif, Kepala Bidang Pemerintahan di Dana, mendapatkan kesempatan di tengah-tengah rekan-rekan media untuk memberikan sedikit diskusi mengenai Kris dan bagaimana Dana sebagai dompet digital turut memajukan transaksi non-tunai di Indonesia lewat standarisasi sistem pembayaran Kris. Mungkin di sini saya ada sedikit paparan untuk menjawab dari pertanyaan dari Mas Abin. Di sini izin rekan-rekan media untuk saya dapat sedikit menyampaikan ya. Oke. Maaf, apakah sudah tertampil di sini? Oh ya, sudah. Terima kasih banyak. Jadi di sini saya Felix dari Dana ingin memberikan suatu diskusi untuk pemerhati kita semua mengenai menuju Indonesia maju bersama Kris, perjalanan Dana dalam mendorong perkembangan dan masa depan Kris itu sendiri. Sebelum kita spesifik atau lebih lanjut mendiskusikan mengenai Kris, mungkin ada baiknya kita sebelum itu melihat dulu gambaran makro dari transaksi pembayaran di Indonesia dan hubungannya dengan digitalisasi pembayaran di sini. Ada beberapa statistik yang menarik seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu adalah market yang sangat besar. Kita memiliki 276 juta penduduk yang dimana 60 juta dari mereka adalah sektor UMKM di sini. Dan juga seperti yang kita tahu bahwa hampir setengah dari populasi Indonesia itu adalah unbanked. Unbanked di sini adalah mereka yang tidak memiliki akses keuangan, baik sektor perbankan dan juga non-perbankan di sini, seperti misalnya dompet digital salah satunya. Dan seperti yang kita tahu bahwa masifnya perkembangan teknologi di Indonesia itu sudah tidak dapat dipungkiri lagi, sehingga kita menemukan data yang sangat menarik adalah pertumbuhan kepemilikan smartphone di Indonesia yang sudah sangat tinggi di sini, yang dimana diperkirakan di 2026 itu 87% dari populasi Indonesia memiliki akses terhadap smartphone. Jadi yang pertama kita mengetahui adanya permasalahan bahwa banyak masyarakat kita tidak memiliki akses keuangan, namun juga ada fakta yang positif ternyata.
kepemilikan smartphone yang sangat signifikan di masyarakat. Juga kita menilik di sini besarnya konsumen pembayaran. Konsumen pembayaran di sini adalah mereka yang sudah terbiasa bertransaksi secara online, terdapat peningkatan yang sangat signifikan. Ketika kita melihat angka ini dan kita bandingkan dengan pembayaran yang konvensional, ternyata sangat menarik untuk kita teliti lebih lanjut di sini. Ada fakta yang lumayan menyenangkan. Semenjak lahirnya Republik ini dan kita terbiasa dengan pembayaran non-tunai, dengan uang kartal, baik kertas dan logam, ternyata untuk mencapai angka ekonomi yang setara dengan tahun ini, itu memerlukan 70 tahun dari sirkulasi uangnya. Setelah adanya beberapa modernisasi dari sistem pembayaran, mungkin di semua dompet teman-teman ada ya, kartu debit, kartu kredit, itu biasa oleh pelaku sistem pembayaran disebut dengan chip base pembayaran, dan ternyata transaksinya untuk menuju angka yang sekarang itu membutuhkan 40 tahun untuk kartu fisik, baik debit dan kredit card, untuk memfasilitasi pembayaran. Yang paling menarik di sini, setelah masuknya digitalisasi di sistem pembayaran, seperti layaknya kenikmatan yang dapat kita rasakan pada saat ini, mungkin teman-teman media jam-jam segini udah pada ngantuk gitu, ke toko kopi, tinggal scan pakai kris, itu kan sudah terdigitalisasinya. Angka ekonominya untuk mencapai angka ekonomi yang sekarang dengan digitalisasi, baik dompet digital dan kris, itu hanya 6 tahun. Sehingga hal tersebut mempercepat perekonomian, dan seperti kita tahu bahwa fasilitasi pembayaran, khususnya sistem pembayaran itu adalah tulang punggung perekonomian, dan alur transaksi uang berjalan secara efisien dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang positif. Sehingga di sini kami melihat bahwa adanya beberapa patokan yang harus diberikan oleh Bank Sentral, Bank Indonesia, dan alhamdulillahnya di akhir tahun 2020, telah dimunculkan cetak biru sistem pembayaran Indonesia, yang dimana berusaha untuk menciptakan kompetisi dan inovasi yang sehat, integrasi, interoperability, dan interconnection di sini, dan market practice. Apakah artinya ini gitu? Kalau misalnya kita artikan ke bahasa awam, karena kadang bahasa-bahasa seperti ini rada kurang seksi gitu ya kalau misalnya diterjemahkan ke teman-teman media. Ambil sekarang kita contoh, mungkin pada zaman dulu, mungkin di sini semua teman-teman media juga teman-teman Aftek udah pada punya Dana gitu ya. Kita nge-scan dulu QR code-nya tuh antara pelaku Dana dan pelaku dompet digital tetangga itu berbeda. Sehingga kita harus menginstal beberapa aplikasi di sini. Apakah efisien? Tentu tidak. Sehingga membutuhkan standarisasi. Jadi dari bauran kebijakannya itu. Sehingga adanya standar yang sudah ditetapkan dan dapat dibaca oleh semua pelaku, baik dompet digital ataupun dari perbankan. Juga di sini didukung dengan market practice-nya, yaitu bagaimana mensosialisasikan kris sebagai salah satu metode pembayaran yang paling efisien, murah, dan dapat dirangkul oleh semua pihak, terutama oleh rekan-rekan UMKM ya biasanya di sini. Berangkat dari hal tersebut, sebelum adanya kris, kita tahu sangat terfragmentasi antar pengguna. Jadi ada pengguna top Dana aja, ada pengguna platform A saja, ada pengguna platform B, dan sulit berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Sehingga kris di sini menjadi suatu standarisasi, walaupun kadang kalau misalnya teman-teman Aftek, juga teman-teman media, kadang kalau misalnya mau beli makanan di pinggir jalan, udah ada krisnya, pakai aplikasi perbankan pun yang dikeluarkan oleh Dana, krisnya itu bisa dibaca dan bisa dibayarkan seperti itu. Dan standarisasi ini kadang kita melihat bahwa kenapa sih harus disamain, lebih enak sendiri-sendiri aja gitu. Standarisasi ini ternyata memacu beberapa inovasi seperti misalnya MPM di sini. Kalau misalnya boleh dicontohkan secara sederhana, mungkin teman-teman udah ada yang pernah ke beberapa tempat convenience store yang di pinggir jalan gitu, mau beli es, mau beli apa aja kebutuhan sehari-hari, waktu pas kita bayar di kasir, mau bayar pakai kris, nanti muncul di monitornya. Itu MPM. Atau misalnya CPM. Biasanya kalau misalnya CPM itu banyak di kedai makanan restoran modern atau kopi modern yang alatnya
itu nge-scan QR dari kita gitu. Jadi ini kita nge-scan mereka, satu lagi mereka yang nge-scan kita. Jadi itu adalah inovasinya. Ketika kita baurkan lebih jauh lagi, ternyata ada manfaatnya juga dari standarisasi. Dan ini bukan hanya di Indonesia saja yang melakukan standarisasi gitu. Di seluruh negara pun melakukan standarisasi. Jadi kalau misalnya boleh saya ibaratkan seperti ini. Kita ambil Sumpah Pemuda deh kayak gitu. Dulu kan kita tahu bahwa orang Jawa Barat ngomong bahasa Sunda aja, orang Jawa ngomong Jawa aja, orang mungkin orang teman-teman di Sumatera ngomong bahasa Melayu aja. Ada kesulitan berkomunikasi sehingga harus adanya bahasa ibu kan. Diambillah bahasa Melayu Riau, yang diadopsi sekarang jadi bahasa Indonesia. Boleh diartikan seperti itu, standarisasi sehingga dapat membaca antar pelaku di dalam negeri. Kita ambil lebih jauh lagi, di Thailand pun sudah melakukan hal yang sama. Aplikasi perbankan dan aplikasi fintech sudah melakukan standarisasi, dan adanya standarisasi dari kedua belah pihak ini makin gampang untuk kita interkoneksikan, interoperabilitaskan, dan interkonektivitaslah. Maka sekarang hadirlah pembayaran kris cross border. Jadi kalau misalnya tadi Mas Abin udah sedikit memberikan hint gitu bagi teman-teman yang mau siap-siap liburan gitu ke Bangkok, ke pasar Cak-Tucak gitu, mau ngeborong baju, mau ngeborong apa gitu, sekarang sudah dapat dibayarkan. Sekarang baru ada beberapa aplikasi fintech dan aplikasi bank dan non perbankan yang sudah memfasilitasi kris cross border seperti itu. Dan juga ketika kita tarik terhadap dukungan strategis dari Indonesia bahwa standarisasi sistem perbankan ini adalah salah satu goal dari presidensi G20 di Indonesia, dan hal tersebut sudah ketok palu, alhamdulillah, dan akan dibuka ke beberapa negara lagi menurut arahan dari Bank Indonesia. Jika di sini kita melihat bahwa tahun depan Indonesia akan menjadi ketua di ASEAN 2023. Sehingga menjadi jauh lebih koheren apa yang kami lakukan, baik kami sebagai pelaku industri, regulator, dan asosiasi dalam menciptakan fasilitasi sistem pembayaran yang paling mudah terhadap masyarakat. Paling mudahnya ini manfaatnya kepada siapa? Kita mengetahui fakta bahwa satu, di Indonesia, di kawasan termasuk ASEAN, penopang ekonominya adalah UMKM. Baik Indonesia, baik Thailand, 99% dari kewirausahaannya ada UMKM. Dan sangat memudahkan bagi mereka untuk melakukan transaksi lintas negara. Yang kedua negara itu terkenal dengan sektor pariwisatanya. Semenjak dibukanya jalur penerbangan internasional dari luar ke Indonesia, dari luar ke Thailand, menyebabkan transaksi ini semakin menarik untuk dilakukan oleh masyarakat dan dapat meninggalkan konvensionalitas yang kita biasa dulu lakukan. Mungkin dulu yang kita lakukan landing di Bangkok, kita ke money exchange, atau misalnya kita withdraw uang secara langsung di ATM, atau misalnya sebelum jalan juga kita udah ke money exchange di Jakarta. Tapi sekarang semua transaksi sudah dapat dilakukan dan sangat masif sekali di Thailand itu, seperti misalnya tidak hanya pembayaran yang kios, tapi juga sudah ada di transportasi juga, baik taksi dan juga transportasi umumnya. Seperti itu. Dan ini adalah salah satu kampanye yang kami lakukan untuk memperkenalkan dan juga mensosialisasikan mengenai penggunaan kris di sini, terutama kris cross border itu sendiri. Juga di sini menilik lebih jauh mengenai kenapa sih kita selalu membicarakan mengenai kris. Jadi kris ini adalah salah satu game changer dari sistem pembayaran di Indonesia. Karena apa? Market Indonesia itu sangat niche kalau misalnya saya bilang, dan tidak dapat dibandingkan dengan negara lain. Kadang kita selalu memikirkan bahwa kenapa di Indonesia itu nggak langsung aja kita semuanya digitalisasi pakai kartu. Itu berbeda. Landscape market kita sangat berbeda dengan landscape market negara yang adopsi kartunya itu lumayan tinggi. Karena apa? Masih banyak penduduk kita yang belum memiliki akses keuangan. Ongkos memproduksi pembayaran chip base itu pun jauh lebih mahal di sini. Sehingga apa yang paling efisien, apa yang paling murah, dan apa yang paling aman, itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga adopsi kris di sini semakin tinggi di Indonesia. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa sekarang merchant
atau mereka yang telah menggunakan pembayaran QR, penjualnya di sini telah mencapai 22,5 juta, yang dimana 90,6% dari mereka adalah UMKM. Dan tingkat adopsinya semenjak diluncurkan itu sangat tinggi sekali. Seperti misalnya di tahun 2021 telah memiliki 11,5 juta anggota, dan per September 2022 sekarang sudah ada 25,2 juta pengguna Kris. Dan sebetulnya kalau misalnya kita tanyakan siapakah yang mengeluarkan Kris ini, jadi ada pihak-pihak yang dapat memproduksi Kris, atau biasa di industri sistem pembayaran kita sebut dengan issuer. Jadi ada 53 bank, ada 30 non-bank, termasuk kami di Dana dikategorikan sebagai non-bank, dan 4 switching di sini. Jadi jumlahnya lumayan banyak untuk mereka yang dapat meng-issue Kris gitu. Tapi ada kebijakan juga dari Bank Sentral yang menyatakan bahwa kalau misalnya saya penjual, saya hanya boleh 1 Kris saja. Kenapa? Karena untuk mendukung interoperabilitas tersebut. Karena bisa dibaca oleh semuanya, baik dari perbankan, non-perbankan, dan juga oleh yang dari switchingnya. Dan yang paling baik di sini adalah kepada teman-teman UMKM yang sekarang sudah mencapai 90%, mereka tidak dikenakan biaya apapun. Biaya di sistem pembayaran itu biasa disebut dengan MDR. Mungkin di sini pernah dengar teman-teman yang disebut dengan MDR, apalagi mereka yang memiliki toko atau usaha punya EDC, mesin EDC, ketika kita gesek itu ada biayanya disebut dengan MDR, atau misalnya ongkos interest yang kita bayarkan ketika kita memiliki kartu kredit. Kalau tidak salah, kalau sekarang itu 2,75 ya. Sekarang di Kris itu tidak ada biaya tersebut. Karena apa? Sekarang itu kita masih sosialisasi dan edukasi. Sama halnya dengan transaksi Kris cross border, belum ada biaya di situ. Karena apa? Sosialisasi dan edukasi adalah penting untuk pengenalan inovasi, sehingga diharapkan adanya adopsi yang meningkat. Jadi ini boleh kita katakan sebagai insentif yang diberikan, dan masih 0%. Dan juga di sini di Dana itu sendiri, dari hampir 100 issuer dari Kris, kami alhamdulillahnya telah dipercaya oleh lebih dari 500.000 UMKM di Indonesia. Dan ada fakta yang menarik ketika mereka bergabung dengan Dana Bisnis yang kami sebut untuk Krisnya Dana ini, yaitu bagi UMKM tergabung ke dalam ekosistem Dana Kris di sini dapat peningkatan transaksi hampir 35% di sini. Dan juga seperti yang saya utarakan sebelumnya, bahwa sosialisasi dan edukasi menjadi hal yang sangat penting di sini. Dan kami masih mengencarkan lewat beberapa aktivitas yang kami lakukan, baik Dana secara perusahaan, baik Dana sebagai anggota dari Aftek, baik Dana yang berkolaborasi dengan seluruh pihak, termasuk di sini regulator atau kementerian atau pemerintah daerah ataupun siapapun. Karena kami misinya sama, yaitu menciptakan Indonesia Cashless Society atau menggerakkan kegiatan non-tunai di sini. Dan ini tadi sedikit menyinggung apa yang Mas Abin utarakan mengenai bagaimana penetrasinya di luar Jawa, daerah-daerah besar yang bisa di Indonesia, seperti di Pulau Jawa gitu. Balik lagi pada saat ini adalah yang kita lakukan ada sosialisasi untuk meningkatkan adopsinya. Ada beberapa hal yang sangat menarik di sini kalau misalnya kita mungkin mengkaitkan dengan adopsi di luar daerah itu sendiri. Ketika kita keluar dari Pulau Jawa ya, khususnya misalnya ketika kita ke suatu daerah yang lumayan remote, katakanlah, transaksinya itu dapat kita lihat masih sangat cash based gitu, dengan uang kertas saja. Sebetulnya dengan transaksi non tunai, dengan transaksi tunai tersebut memiliki beberapa kendala, terutama untuk menggerakkan sektor UMKM dan pariwisata. Kalau misalnya kita boleh jujur-jujuran, kebetulan saya tinggal di sini di Jakarta, Mas Adin juga di Jakarta ya, sepertinya kita lihat dompet kita deh sekarang, pasti itu maksimum itu biasa 100.000, 50.000 atau 20.000 atau kadang cuma ada 10.000, karena kita sudah terbiasa untuk pembayaran non tunai di sini. Ketika kita datang ke suatu daerah yang tidak terbiasa dengan non tunai, ketika kita mau belanja sesuatu itu pasti ada hambatan dan ada potensi bahwa penjual di tempat tersebut tidak dibeli
karena kita tidak ada uang cash. Jadi itulah salah satu faktor mengapa kita terus menggerakkan transaksi non tunai dan juga lebih efisien. Dan ada hitung-hitungan yang sangat menarik, sebetulnya itu cost untuk cash handling untuk tunai itu paling mahal. Ongkosnya itu 10% dibandingkan dengan transaksi digital sebetulnya. Karena ada beberapa resiko juga, seperti misalnya uang palsu, kriminalitas, salah hitung atau salah settlement di sini. Iya, mungkin itu sedikit pengantar dari saya, Felix, sebagai Kepala Departemen Hubungan Pemerintahan di Dana, dan saya kembalikan ke Mas Abin. Makasih. Mas Felix, makasih banyak atas pemaparannya dan sangat menarik sekali, terutama di slide terakhir. Ini tentu selaras dengan topik kita menuju Indonesia maju gitu ya. Tadi kalau di Jabodetabek mungkin kita udah cashless society, tapi kalau kita keluar Jawa atau di sekitar pinggiran Jawa deh misalnya ya, tentu masih banyak juga yang perlu ditingkatkan dalam penggunaan kris. Mungkin boleh di-share dong Mas Felix, tadi dalam gerakan non-tunai yang digaungkan melalui UMKM tadi, ada 500.000 lebih UMKM, terutama di luar Pulau Jawa juga menjadi fokus perhatian dari Dana Indonesia. Tantangannya apa Mas Felix? Tentunya saya yakin ya, ini mendorong para pelaku UMKM menggunakan kris tentu tidak serta-merta seperti membalikan tangan gitu ya. Jadi perlu ada step by step edukasi dan literasi yang mungkin harus dilakukan. Dan boleh dong kira-kira di-sharing Mas Felix, kira-kira tantangannya seperti apa, dan mungkin spesifik bagaimana Dana bisa mengoptimalisasi penggunaan kris untuk UMKM. Tadi mungkin selain disebutkan menghindari uang palsu, kriminalitas, kira-kira poin-poin apa saja ya Mas Felix yang menjadi benefit atau keuntungan untuk UMKM dalam mengadopsi perilaku non-tunai atau penggunaan kris dalam usahanya Mas Felix? Silakan Mas. Wah, makasih banyak Mas Abin. Kalau misalnya kita boleh membicarakan mengenai tantangannya terlebih dahulu, tentu saja ketika kita memasuki ke ekosistem, ketika kita membicarakan suatu ekosistem, kita harus menghitung dari ekosistemnya itu tersebut dari hulu sampai hilir. Kalau misalnya kita boleh sebut sebagai tantangan, yang pertama ada untuk akses terhadap internet. Tapi alhamdulillahnya itu sekarang hampir seluruh wilayah di Indonesia itu sudah terjangkau oleh akses internet. Tapi mungkin ada beberapa daerah yang tidak merata ya, sehingga mereka kadang kesulitan gitu untuk mengakses. Kami dari Dana juga telah melakukan sosialisasi sampai ke pulau terluar. Bulan lalu kami berada di Pulau Natuna dan merasakan sekali upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah lewat Palaparing di sini. Ketika saya ke sana, ada pikiran di dalam, oh ini sinyal internet pasti nggak ada nih, sinyal handphone nggak ada, ternyata full. Dan saya dapat bertransaksi secara non tunai di situ. Mungkin yang pertama ada infrastrukturnya di situ. Betul. Yang kedua adalah literasi digital, karena tidak dipungkiri bahwa banyak dari kita dan teman-teman kita menggunakan internet itu untuk kegiatan-kegiatan sebenarnya media sosial saja, atau misalnya untuk main game, dan mungkin tidak banyak yang mengarah terhadap pemanfaatannya. Jadi itu juga merupakan satu tantangan literasi digital di sini, bagaimana memanfaatkan fasilitas yang sudah ada dan mendukung kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga di sini adalah literasi inklusi keuangan, yaitu bagaimana masyarakat dapat mendapatkan akses keuangan. Gitu. Dulu, kalau misalnya kita mau mendapatkan akses keuangan dan dikarenakan hanya adanya sektor tertentu, boleh kita katakan bahwa di beberapa daerah kerap sekali terjadi, kita harus datang ke suatu kantor, kita bawa KTP, kita bawa identitas lainnya, kita bawa administrasi lainnya, kalau misalnya rumah dan kantornya kadang berbeda, untuk pembukaan akun di situ. Baru kita dapat mendapatkan akses keuangan. Kalau misalnya sekarang, dan kenapa dompet digital sangat begitu diminati oleh masyarakat, kita dapat membuka akun dan mendapatkan akses keuangan itu hanya dengan hitungan detik atau menit. Hanya membutuhkan nomor telepon dan untuk verifikasi, karena penting verifikasi itu bagian dari prinsip pengenalan nasabah yang biasa disebut oleh regulator atau KYC di situ. Itu adalah tantangannya. Ketika kita mengatakan bahwa apa dari peluang yang dapat didapatkan oleh masyarakat ketika mereka bertransaksi secara non tunai. Yang pertama tentunya adalah kemudahan, keamanan, kemudahan,
keamanan dan efisien gitu. Ya. Karena semuanya hanya membutuhkan akses internet dan aman di sini. Ya. Transaksi yang mereka lakukan. Dan juga ketika mereka mungkin berjualan sebagai rekan UMKM di sini, sebetulnya itu tidak usah takut, oh nanti uang saya hilang gitu-gitu. Tidak. Itu uang sangat terjamin di kami karena menurut kami kepercayaan itu nomor satu, dan uang itu ada flow-nya sehingga aman di sini, dan tidak hanya keamanan uangnya saja tapi data pribadi pun disimpan gitu, tidak di-share kemana-mana karena data pribadi itu dan sangat penting. Ya, itu penting banget ya. Makanya tadi di beberapa slide ada wording aman dan terpercaya. Memang itu yang harus menjadi nomor satu, tidak hanya masalah data pribadi, tapi juga bagaimana uang kita yang juga tetap terjaga di e-wallet. Nah, teman-teman media mungkin di sini kalau ada teman-teman media yang dari daerah, saya lihat ada beberapa mungkin dari media nasional. Kalau mau bertanya, silakan. Ini kita diskusi santai aja, teman-teman. Ini saatnya teman-teman berkenalan dengan Dana dan silakan bertanya juga mungkin rencana Dana lain ke depannya, tidak hanya mungkin soal UMKM. Dan mungkin teman-teman juga mau sharing yang ada di daerah, mungkin bagaimana Dana bisa turut membantu untuk mendorong kegiatan transaksi ekonomi digitalisasi di daerah. Silakan teman-teman yang media yang mau bertanya, mau boleh di kolom chat atau mungkin bisa langsung untuk bersuara di Zoom. Di sini udah ada pertanyaan nih dari Kumparan, Mbak Gina, thank you banget. 500.000 UMKM yang tergabung di Dana, nilai transaksinya mencapai berapa? Wow, menarik. Dan nomor 2, paparan lonjakan transaksi 35%. Itu data per bulan atau seperti apa? Dan kira-kira di akhir tahun 2023, prediksi transaksi kris akan naik berapa persen? Oke. Yang ketiga, dengan adanya ancaman resesi tahun depan, apakah transaksi kris akan meningkat? Mungkin satu-satu kita ya, Mas Felix ya. Ini menarik nomor 1 nih. 500.000 UMKM. Kira-kira berapa nilai transaksi yang tercatat di Dana, Mas Felix? Oh iya, makasih banyak ke Mbak Gina ya dari Kumparan. Boleh saya jawab satu-satu pertanyaannya? Mungkin saya jawab dari pertanyaan nomor 3 dulu ya. Dengan adanya ancaman resesi tahun depan, apakah transaksi kris akan meningkat gitu? Kami percaya kami di Dana itu mengusung open platform di sini, dan salah satunya pembayarannya adalah melalui metode kris, dan kami percaya sejalan dengan arah dari tren dan arahan ke depannya yang telah dilakukan standarisasi dan memunculkan beberapa inovasi. Tentu di sini kami positif bahwa tren transaksi dari kris akan terus meningkat. Dan laju ini pun selaras dengan angka literasi digital di Indonesia dan angka target dari inklusi keuangan di Indonesia yang diharapkan di tahun 2024 itu 90% dari masyarakat Indonesia itu secara keuangan sudah terinklusifkan, seperti itu. Yang nomor 1, pertanyaan nomor pertama, 500.000 UMKM yang tergabung di Dana, nilai transaksinya mencapai sekitar berapa? Jadi di Dana itu pada saat ini kami memfasilitasi 10 juta transaksi per harinya, seperti itu. Dan nomor 2, di paparan lonjakan transaksi 35%, itu data per bulan apa? Kira-kira akhir tahun dan juga prediksi akan naik berapa? Kami belum melakukan prediksi di sini, tapi lonjakan 35% itu kami hitung berdasarkan perbandingan tahun lalu dengan tahun sekarang, yaitu year on year perhitungannya. Terima kasih. Ya, thank you nih Mas Felix jawabannya ya. Jadi menarik sekali, teman-teman media yang mungkin mau bertanya lebih lanjut, silakan kita bisa diskusi sama-sama. Dan mungkin sambil nunggu pertanyaan media nih, Mas Felix, yang paling menarik adalah poin mengenai cross-border payment. Apalagi tahun depan kita udah ada ASEAN Chairmanship, dan bagaimana sih Mas Felix rencana Dana ini? Saya sangat berbangga, Dana Indonesia ini sudah berpartisipasi aktif bahkan untuk nanti transaksi di Thailand. Lalu bagaimana Mas Felix ke depannya
dukungan dana berikutnya untuk negara-negara lain khususnya di ASEAN, karena kita sama-sama tahu ya Mas Felix ya, Indonesia menjadi tuan rumah untuk ASEAN Chairmanship ini. Apakah nantinya dana juga akan turut serta mendukung transaksi-transaksi di negara lain, dan pertanyaan yang menurut saya penasaran, bagaimana sih Mas Felix implementasinya di sana, Mas? Contoh ya, misalnya apakah krisnya tuh di sana bentuknya gimana ya, Mas Felix? Ini pertanyaan yang mungkin kita yang belum keluar negeri sekarang pengen tahu seperti apa sih implementasinya di sana? Apakah benar-benar sudah siap atau belum gitu? Dan jika sudah siap, langkah-langkahnya seperti apa, Mas Felix? Jadi nanti kalau besok-besok tadi mau ke Bangkok, mau ke pasar Chatuchak gitu ya, mau belanja, jadi udah tahu step by step-nya gitu, Mas Felix. Boleh cerita sedikit dong, Mas, soal cross border ini? Boleh banget Mas Abin. Jadi kalau saya boleh sedikit cerita mengenai cross border yang dilakukan lewat KRIS yang dilakukan oleh Indonesia dengan Thailand. Jadi itulah pentingnya standarisasi dari sistem pembayaran di Indonesia. Dulu kita biasa nyebut dengan bayar pakai QR aja ya sebelum ada KRIS gitu. Jadi KRIS itu QR Indonesian Standard, disingkat menjadi KRIS, dan itu standarisasi QR payment di Indonesia. Thailand pun melakukan hal yang sama. Jadi nama KRIS di Thailand itu PromptPay. Oh, Yang PromptPay. sekarang PromptPay namanya. Oke. Gitu. Yang sekarang dilakukan adalah bagaimana KRIS dan PromptPay itu bisa membaca satu sama lain. Itu yang dilakukan secara sederhana, kita boleh katakan demikian, yang dilakukan oleh KRIS cross border. Jadi untuk membacanya adalah ada beberapa tahapan sebelumnya yang telah dilakukan baik oleh regulator dan juga pelaku pendukung sistem pembayaran. Jadi dari regulator, Bank Sentral Indonesia, Bank Indonesia dengan Bank of Thailand, Bank Sentral Thailand itu mereka ada perjanjian untuk ini. Setelah adanya perjanjian, mereka ada mekanisme transaksinya harus menggunakan mata uang masing-masing, atau biasanya disebut di istilah keuangan itu LCS, Local Currency Settlement. Jadi kalau misalnya di pasar keuangan, kalau saya boleh katakan demikian, itu ketika kita melakukan foreign exchange itu ada intermediary-nya, biasanya US dollar. Yang dilakukan di KRIS cross border itu menariknya tidak ada intermediary, langsung rupiah Thailand rupiah, seperti itu. Interkoneksinya dilakukan oleh rekan-rekan switching. Switching itu pelaku industri pendukung yang menciptakan jaringan antara pelaku dan juga pelaku lainnya di Thailand. Jadi di Indonesia itu ada 4 switching, di Thailand itu kalau tidak salah ada 2 switching yang memfasilitasi cross border. Switching dari masing-masing itu mengkonekkan ke bank dan juga PJP lainnya. Dan alhamdulillahnya di sini Dana adalah PJP itu penyedia jasa pembayaran, bahasa regulatornya gitu untuk fintech atau dompet digital PJP, dan alhamdulillahnya Dana adalah rekan non perbankan pertama yang memfasilitasi KRIS cross border. Jadi bentuknya seperti apa? Sama bentuknya, lumayan sama kayak KRIS gitu. Kotak-kotak gitu, nampak tidak ada perbedaan yang signifikan gitu. Ketika kita meng-scan PromptPay, kalau misalnya kita orang Indonesia, kita ke Thailand, ketika kita scan PromptPay, dia langsung muncul mau bayar berapa? Katakan mau bayar 1 baht. Nanti di layar tuh langsung muncul 1 baht itu berapa rupiah. Itu bagaimana terjadinya? Karena switching ini mereka bekerja sama dengan bank settlement yang menetapkan fixed rate setiap harinya. Di Indonesia itu ada beberapa bank yang ditunjuk sebagai bank settlement untuk pembacaan transaksi Indonesia rupiah dan Thailand baht. Dan in the end, ketika kita bayar, itu finalnya yang dibayarkan sama harganya dan tidak ada beban lainnya. Karena apa? Pada saat ini kan kita masih gencar sosialisasi dan edukasi, sehingga belum ada biaya tambahan di sini. Dan juga bagaimana ke depannya, alhamdulillahnya kami dipercaya sebagai salah satu pelaku yang
witnessing penandatanganan MOU Regional Payment Connectivity atau yang disebut dengan RPC yang dimotori oleh Bank Indonesia bersama dengan 4 sentral bank di kawasan dari Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam yang dimana mereka ingin mengintegrasikan sistem pembayaran ahead to Indonesia chairmanship di ASEAN. Dan seperti yang diutarakan oleh Bapak Gubernur Bank Indonesia, ke depannya itu Indonesia sekarang telah berproses untuk menghadirkan kris pembayaran cross border dibuka di Malaysia dan juga Singapura. Oke, menarik sekali nih Mas. Jadi nanti pada saat dipencet, pada saat di-scan itu sudah keluar currency-nya gitu ya. Rupiahnya tuh berapa sih? Gitu ya. Sehingga kita sudah tahu transaksi kita dalam rupiah. Jadi teman-teman nggak perlu lagi hitung-hitung pakai kalkulator kalau belanja ya. Biasanya kalau orang Indonesia, kalau di luar negeri kayak gitu ya Mas Felix ya. Ini berapa nih? Oh, bentar, gue kaliin dulu deh. Gitu ya. Sekarang nggak usah sibuk-sibuk pakai kalkulator, karena semuanya nanti akan tertera di dalam aplikasi Dana, rupiahnya berapa rupiah gitu ya. Oke, ini menarik banget dan silakan dicoba teman-teman. Nanti ketika mungkin berkunjung ke negara lain, di Thailand khususnya. Dan pertanyaan nih Mas, sudah ada 2 pertanyaan luar biasa. Terima kasih teman-teman media. Yang pertama dari Republika, Mbak Iit. Saat ini berapa persen pengguna Dana atau kris di luar Jawa? Dan yang kedua, saat ini 500.000 UMKM menggunakan Dana. Berapa target UMKM yang bergabung di Dana hingga nanti 2024? Mengingat pemerintah mendorong 30 juta UMKM masuk ke dalam ekosistem digital. Menarik sekali. Mungkin kita jawab satu-satu ya teman-teman ya. Dari Republika dulu Mas Felix, silakan. Oke, makasih banyak Bapak atau Ibu Iit dari Republika menjawab pertanyaan yang nomor 1, saat ini berapa persen pengguna Dana dan kris di luar Jawa. Saya tidak begitu mengingat jelas angkanya berapa, tapi banyak dari mereka yang sudah menggunakan Dana sebagai metode pembayarannya, baik untuk pengiriman dan penerimaan uang, dan juga untuk bertransaksi pembayaran lewat kris di sini. Dan nomor 2, saat ini sudah 500.000 UMKM menggunakan Dana. Lalu berapa target UMKM yang bergabung di Dana sampai dengan akhir dan sampai tahun 2024? Mengingat pemerintah mendorong 30 juta UMKM untuk masuk onboarding digital pada 2024. Tentu dari kami menginginkan banyak UMKM yang dapat bergabung di platform kami. Tapi yang menarik adalah pada saat ini khususnya ketika pandemi melanda Indonesia, kita itu zamannya kolaborasi dan sinergi, dan banyak pelaku digital di Indonesia, baik yang bersifat keuangan digital secara, kalau bisa kita boleh katakan keuangan digital secara menyeluruh, ada teman-teman e-commerce, ada teman-teman ride hailing, kita itu saling membantu satu sama lain untuk membantu pemerintah meng-onboard mereka ke ekosistem digital. Seperti yang kita tahu, pandemi itu telah memaksa orang pembatasan sosial sehingga banyak dari mereka gulung tikar. Salah satu opsi yang paling visible di sini adalah go online. Gitu. Jadi kami gencar melakukan sosialisasi untuk go online, baik dari sisi keuangannya atau misalnya dari sisi perdagangannya ke teman-teman e-commerce. Gitu. Di sini kita melihat tidak hanya berpartisipasi aktif di satu hal saja, tapi juga ke beberapa hal. Sebenarnya misalnya contoh, yang 30 juta itu adalah salah satu target yang diberikan kepada pemerintah dalam program Bangga Buatan Indonesia. Gitu. Itu salah satu juga yang kita lakukan. Ada juga yang program untuk UMKM kris yang kita lakukan, gitu, yang setiap tahunnya berganti juga targetnya karena adopsinya yang sangat tinggi. Gitu. Jadi yang ingin saya katakan di sini adalah kita semua menyetujui target yang diberikan pemerintah dan kita saling membahu satu sama lain antara pelaku untuk meng-onboard mereka ke platform digital seperti itu. Ya, ini tahunnya kolaborasi ya teman-teman. Jadi ini target bersama ya Mas Felix ya. Tentunya tidak menjadi satu tanggung jawab penuh dari Dana, tapi juga seluruh pihak dan pelaku industri lainnya, baik dari sisi fintech juga mungkin e-commerce ya. Karena tadi bicara mengenai UMKM go online ini harus betul-betul ekosistem yang bergerak. Ya, mungkin selanjutnya Mas Felix kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bu Sita Ade dari Tugu Jogja. Tadi kan disebutkan ya bahwa tidak adanya biaya dalam pembayaran kris.
yang dalam rangka sosialisasi. Nah, ini Bu Sita ini mewakili suara-suara keresahan. Kira-kira sosialisasinya sampai kapan, Mas Felix? Kalau mungkin bisa dibocorkan informasinya. Dan apabila sudah tidak dalam masa sosialisasi, bagaimana nanti? Apakah nanti mungkin ada fee-nya atau seperti apa ya, Mas Felix, ke depannya untuk KRIS ini? Oh, I see. Jadi mungkin di sini saya sedikit mempertajam dan juga menjelaskan. Untuk KRIS ini yang maksudnya tidak ada biaya MDR 0% itu dari kacamata saya sebagai pedagang atau bisa kita sebut merchant gitu. Karena saat hanya merchant lah atau pedagang saja yang boleh memiliki KRIS. Gitu. Ibarat kata saya pedagang PKL gitu. Saya punya KRIS, gitu. Dan saya dihitung sebagai UMKM. Dan ada pengguna yang meng-scan KRIS saya, transaksi masuk, itu saya tidak dipungut biaya. Karena MDR 0%. MDR itu diatur oleh Bank Indonesia. Gitu. Dan pada arahannya pada saat ini adalah 0% itu sudah berlangsung selama 2 tahun. Dan kebijakan sekarang itu berarti sampai Desember 2022. Dan kita akan lihat keputusan lanjutannya. 0% ini adalah salah satu insentif yang diberikan oleh Bank Sentral karena kita waktu itu seperti yang kita tahu adanya kelesuan kepada UMKM dan UMKM adalah tulang punggung perekonomian. Sehingga ini bisa kita lihat sebagai sweetener untuk mereka terus maju gitu. Yang kedua adalah setiap pengenalan sesuatu itu kita betul-betul membutuhkan insentif. Apakah yang dimaksudkan dengan insentif di sini? Kita tidak dikenakan biaya, tidak dikenakan biaya sebagai salah satu bentuk kebijakan agar tingkat adopsinya sesuai harapan, tingkat sosialisasinya pun sesuai harapan di sini. Semoga cukup jelas di sini mengenai KRIS MDR 0%. Gitu. Jadi dari sudut kacamata pedagang, karena mereka yang memiliki KRIS-nya. Ketika kita sebagai user, pengguna, melakukan transaksi tersebut, tentu tidak ada biaya tambahan apapun sampai kapanpun sepertinya ya. Seperti itu. Dan juga ini menjawab dari Ibu Rika dari Bisnis Indonesia, dengan kenaikan jumlah transaksi UMKM 35% year on year secara nilai berapa nominalnya di posisi kapan inovasi ke depan Dana akan seperti dalam waktu dekat. Mungkin sedikit memperjelas mengenai 35% ini. 35% ini di paparan saya tadi adalah persentase kenaikan transaksi ketika mereka menggunakan dana bisnis. Ketika saya memiliki KRIS, itu ada hitung-hitungan bahwa ketika saya go digital, masuk bersama KRIS, itu ada peningkatan transaksi 35% karena kemudahan dan juga efisiensinya. Juga pertanyaan kedua di sini, inovasi ke depan Dana akan seperti apa dalam waktu dekat? Pada saat ini kami mengusung open platform dan kami bekerja sama dengan semua pihak untuk menciptakan layanan keuangan digital yang menyeluruh di Dana. Di tahun ini kami ada KRIS MPM, CPM, dan juga ada KRIS cross border, juga banyak inovasi-inovasi lainnya yang kami miliki, seperti misalnya kami dipercaya menjadi salah satu penyalur insentif kartu prakerja. Masyarakat sekarang secara mudah dapat membayarkan pajaknya, baik pajak pusat lewat MPNG 3, juga pajak daerah di sini. Ya, menarik. Mungkin karena keterbatasan waktu, ada pertanyaan lagi nih Mas Felix dari Jawa Pos. Mungkin pertanyaannya seputar literasi KRIS yang diikuti penggunaan payment masyarakat ke mobile banking. Tanggapan dari Dana melihat ini apakah menjadi sebuah tantangan, persaingan, nah ini menarik nih, persaingan atau menjadi strategi Dana dalam menghadapi hal tersebut. Dana memiliki berbagai fitur, bolehkah di-share persentase dari masing-masing fitur lebih banyak menggunakan fitur yang mana? Oh, berarti fitur favoritnya yang ada di Dana tuh yang mana? Kira-kira gitu ya. Dan mungkin mobile banking tadi mungkin 53 bank dengan 30 non-bank. 53 bank ini tentunya melibatkan mobile banking, sedangkan 30 non-bank salah satunya fintech. Dana Indonesia ini ya tentunya mengusung aplikasi yang lebih praktis dan efisien. Kira-kira seperti apa Mas Felix memandang hal ini?
Oh ya, terima kasih banyak untuk pertanyaannya dari Ibu Aida ya, dari Jawa Pos yang terkait apakah kita bersaing dengan bank? Tidak sebetulnya. Karena memang ada porsinya masing-masing antara pelaku fintech, bisnis fintech dompet pembayaran dengan perbankan. Dan kita dengan bank itu bekerja sama sangat erat. Gitu. Boleh kita contohkan bahwa sesungguhnya itu bank adalah salah satu konsumennya dari fintech dompet digital karena kerjasama yang kami lakukan. Dikarenakan oleh regulasi pun kami harus memiliki bank penampung. Jadi kami bekerja sama secara otomatis dengan perbankan dan ada segmen-segmen masing-masing. Dari Dana kami sangat menjual pakem-pakem teknologi dan inovasi dan itu yang menyebabkan masyarakat banyak menggunakan Dana dikarenakan oleh teknologinya, efisiensinya dan juga keamanannya gitu. Dan juga kalau bisa boleh sedikit share fitur pembayaran, fitur di Dana yang paling sering digunakan oleh masyarakat apa saja? Tentu saja di sini adalah pengiriman dan juga penerimaan uang dan juga transaksi-transaksi pembayaran. Ya, menarik Mas Felix. Tentunya ini menjadi nilai tambah yang luar biasa ya bagi Dana dan sangat mengapresiasi sekali apa yang telah dilakukan Dana tidak untuk memajukan bangsa Indonesia, tapi juga bisa mengkoneksikan antar negara dan ini akan tentunya berdampak baik buat ekonomi kita untuk menghadapi tahun depan yang katanya resesi ya. Tapi mudah-mudahan ekonomi kita bisa lebih baik dan tentunya fintech melalui Dana Indonesia ini bisa menjadi salah satu penopang gitu ya untuk ekonomi yang lebih baik. Oh, masih ada yang nanya ternyata nih. Oke. Izin Mas Rizky satu pertanyaan lagi ya. Mungkin karena sudah 15.30, satu pertanyaan lagi. Potensi revenue streaming penyedia dompet digital yang masih bisa dieksplor. Seperti apa Mas Felix? Ini mengenai streaming ya, penyedia dompet digital yang masih bisa dieksplor. Oke. I see. Makasih banyak untuk pertanyaannya. Tadi udah saya singgung sedikit bahwa kami di Dana itu mengusung open platform. Sehingga dikarenakan kami mengusung open platform dan tidak close loop di sini, menyebabkan kami bekerja sama dengan siapapun gitu. Jadi kami bekerja sama dengan pemerintah, lembaga finansial, lembaga penyedia apapun sehingga memudahkan masyarakat untuk membayarkan tagihannya, termasuk streaming di situ. Kalau saya jawab seperti itu. Ya. Dan saya juga tertarik nih tadi bahas mengenai kompetisi dari mobile banking. Saya rasa ini betul dengan Mas Felix, bukan kompetisi tapi sinergi. Mungkin saya bisa ambil contoh, saya pengguna satu mobile banking dari bank BUMN, dan saya bisa isi Dana melalui mobile banking secara praktis. Betul. Itu bentuk sinergi yang luar biasa antara bank dengan fintech, teman-teman. Sehingga tidak ada persaingan di sini, justru ini memang saatnya lebih kolaborasi ya. Kolaborasi. Mas Abin. Benar, iya. Kolaborasi dan Dana bisa memfasilitasi banyak hal. Gitu ya, termasuk buat saya pribadi buat bayar ini langganan Apple Cloud. Gitu. Luar biasa. Pakai Dana teman-teman. Terima kasih mungkin atas keterbatasan waktu. Terima kasih banyak Mas Felix atas paparannya dan pengetahuannya yang sudah disampaikan. Kami sangat tertarik sekali dan semoga bermanfaat buat teman-teman media yang hadir. Mungkin kalau saya boleh simpulkan, dalam hal ini Dana telah memberikan banyak kontribusi untuk memajukan Indonesia, untuk maju bersama Kris. Dan perjalanan Dana tidak hanya stop sampai di situ, stop sampai di fitur pembayaran, tapi juga terus maju ke depan dengan mengoptimalkan fitur Kris melalui cross border, dan bahkan fitur-fitur lainnya untuk mengoptimalkan peran sistem pembayaran digital bagi masyarakat. Jadi teman-teman media, ini perannya sangat luas sekali, dan masa depannya sangat terbuka lebar seluas-luasnya. Interconnectivity sudah terbuka di depan mata. Ini saatnya kita tentunya melihat peluang ini menjadi sebuah masa depan bagi kita Indonesia ya, dan mudah-mudahan ini berdampak baik buat ekonomi digital tentunya. Amin. Itu aja mungkin dari saya dan terima kasih sekali lagi teman-teman media yang sudah hadir dan saya kembalikan di sesi terakhir bersama Mas Rizky selaku MC. Silakan Mas Rizky.
Terima kasih Mas Felix. Oke, thank you Mas Abi sudah memandu acara hari ini dan terima kasih juga Mas Felix. Mas, tadi kontennya sudah kita sampaikan juga ya mengenai topik-topik yang terkait kris ini dan kontribusi dana. Ini teman-teman kan nanti sebelum kita foto bersama, kira-kira tadi aku dapat info nih kayaknya kita membagikan dana kaget ya Mas ya untuk ke teman-teman jurnalis yang hadir hari ini. Mungkin boleh Mas kalau misalnya untuk kita bisa bersama nih, karena aku yakin banget nih teman-teman media hari ini datang semua sudah punya antusias juga terkait topik karena juga mendukung dari segi adopsi fintech dan juga kris. Dan aku yakin juga banyak dari media hari ini datang, teman-teman media itu juga sudah menggunakan aplikasi Dana. Nah, untuk bikin semangat lagi nih teman-teman nih Mas, kira-kira ada gimmick apa sih Mas yang mau diberikan kepada teman-teman nih Mas? Boleh dong di-share? Oh iya, makasih banyak nih Mas Rizky, Mas Abin. Jadi pengen undang teman-teman media untuk ikutan Dana Kaget. Jadi caranya itu mudah, tinggal buka aplikasi Dana dan klik pay sampai halaman yang ada memuat kamera muncul. Dan bagaimana men-scan-nya? Ini adalah kris dari Dana Kaget itu sendiri. Jadi ini siapa cepat dia dapat ya. Maaf salah slide. Iya, silahkan. Mas Abin, silahkan scan juga kalau bisa mau, Mas Abin. Terlihat kameranya, Mas Abin. Nggak apa-apa buat teman-teman media aja. Silakan teman-teman media. Iya. Media ini mumpung nih deh ada teman-teman dari Dana nih memberikan dana kaget ya buat kita semua nih. Gitu. Ini Lumayan ada banget. Mas Anton nih dari Motion. Mas Anton, ayo udah di-scan belum Mas Anton? Oke, mungkin dari teman-teman media kalau sudah ya, Mas ya. Oke, terima kasih banget nih Mas Felix selaku Head of Government Relation dari Dana dan teman-teman Dana semua sudah sharing topik mengenai perkembangan kris ya dan dukungan dari Dana itu sendiri. Mungkin demikian ya teman-teman media untuk media klinik hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Nah, sebelum kita tutup, mungkin seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mohon perkenannya untuk on cam bersama nih, untuk bisa kita abadikan untuk foto bersama. Boleh dibantu ya teman-teman ya, kita yuk open cam-nya yuk. Kita sebentar. Mungkin ada Mbak Ita. Tuh sudah ada Mas Rohmat. Ada Mas Rohmat tuh. Sudah on cam. Halo Mas Rohmat, apa kabar Mas? Salam kenal loh Mas. Terima kasih sudah partisipasi hari ini. Ya, mungkin teman-teman yang pikiran rakyat juga nih. Teman-teman yang lainnya juga. Mbak Ida ada on cam. Mbak Ida nih dari Jawa Pos nih. Semangat Mbak. Itu. Oke. Mungkin yang sudah on cam kita bisa langsung aja ya Mas Sabin ya. Untuk efisienkan waktu juga ya. Oke, aku izin take picture juga untuk aku capture. Bentar, oke. Oke, hitung ya. 1. Oh, ini juga nih ada Mbak Basika nih. Yang lain deh. Ayo teman-teman yang lain, dari teman-teman Warta Ekonomi nih, dari pikiran rakyat, bisnis Indonesia. Mbak Gina dari Kumparan, Mbak Gina yang selalu datang nih kayaknya nih. Mbak Rika dari Bisnis Indonesia. Mbak Silvi dari Warta Ekonomi, silakan ayo Mbak, kita foto bareng. Nanti masuk ke IG-nya Aftek, Mas Anton dari Kompas Radio, Kompas Gramedia. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3 kayaknya. Oke. Sekali lagi. Oke. Hitung lagi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, siap.
terima kasih buat teman-teman semua, rekan-rekan media yang udah hadir hari ini. Mungkin cukup sekian dari kami. Saya Rizky Pratama, selaku PR Communication Specialist dari Aftek, mengucapkan terima kasih dan kami undur diri pada acara Media Klinik hari ini. Sampai bertemu pada Media Klinik lainnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman Terima media. kasih teman-teman media semuanya. Sampai Waalaikumsalam. jumpa di media. Terima kasih banyak semuanya. Izin Bapak Ibu. Siapa yang bikin kamu tenang saat masalah datang? Yang bisa melawan segala ancaman. Dan memastikan semua berjalan dengan aman. Di setiap keadaan, selalu ada yang bisa jadi andalan. Lindungi dirimu Dan yang tersayang, Seperti Dana melindungi transaksimu. dengan PIN OTP dan Danavis yang memberikan perlindungan berlapis, Memberi kenyamanan transaksi dengan bantuan pusat resolusi. dan garansi 100% uang kembali. pakai Dana, Hidup bebas cemas. Siapa yang bikin kamu tenang saat masalah datang? yang bisa melawan segala ancaman. Dan memastikan semua berjalan dengan aman. Di setiap keadaan, selalu ada yang bisa jadi andalan. Lindungi dirimu Dan yang tersayang, Seperti Dana melindungi transaksimu. dengan PIN OTP dan Danavis yang memberikan perlindungan berlapis, Memberi kenyamanan transaksi dengan bantuan pusat resolusi. dan garansi 100% uang kembali. pakai Dana, Hidup bebas cemas.